Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah manajemen periklanan. Kita berada di pertemuan kelima ya. Di pertemuan kelima ini langsung saja untuk mengefektifkan durasi videonya, ya tidak terlalu lama dan kalian bisa mengakses dan lebih fokus kepada poin-poin materi yang akan saya sampaikan. Nah, pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang komunikasi periklanan. Apa itu komunikasi periklanan? Ya, komunikasi periklanan adalah sebuah informasi ataupun pesan. Iklan itu kan pesan ya, yang akan disampaikan ke audiensnya. Jadi di situ ada proses-proses komunikasi, perjalanan pesan tersebut dari ide, kemudian diwujudkan, ide terhadap produknya, kemudian diwujudkan, kemudian disampaikan dengan media-media tertentu, pesan tersebut atau iklan tersebut yang pada akhirnya nanti akan memberikan efek tindakan terhadap produk tersebut, entah itu berupa barang ataupun jasa. Maksudnya tindakan dari audiensnya yang ujung-ujungnya akan membeli, yang kita harapkan dalam membeli ataupun menerima pesan-pesan yang disampaikan pada iklan-iklan tersebut. Nah, iklan komunikasi pemasaran adalah penyampaian pesan penawaran mengenai suatu produk jasa ataupun ide itu kepada calon konsumen. Nah, bagaimana pesan itu bisa tersalurkan, didistribusikan? Ya melalui media yang ada, entah itu media massa, kemudian iklan televisi, kemudian yang lagi tren sekarang yang memang mudah dijangkau lewat media sosial, maupun yang berbayar ataupun tidak. Nah, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi khalayak sehingga konsumen tersebut atau khalayak tersebut mau menggunakan produk, jasa ataupun ide yang kita tawarkan. Nah, proses komunikasi periklanan memiliki rutan-rutan peristiwa yang terjadi dalam proses komunikasinya. Dalam proses komunikasi periklanan terdapat unsur-unsur komunikasi yang akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Yang pertama adalah sumber atau source. Nah, sumber ini adalah berupa produknya itu sendiri, yang dimana produsen atau pemilik produk, entah itu jasa ataupun barang, ide yang akan ditawarkan. Nah, si produsen ini bermaksud supaya produk tersebut digunakan oleh konsumen. Nah, produk, jasa ataupun barang ataupun ide itu merupakan sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan konsumen. Jadi di situ terjadi proses, ada konsumen yang membutuhkan dan konsumen yang harus dipuaskan. Jadi si produsen itu membuat barang ataupun jasa, juga ide yang akan memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Nah,
Eh, Seperti yang kita tahu, produk produk adalah barang yang memiliki nilai lebih, nilai ekonomis yang diperlukan oleh konsumen. Entah itu produk yang tahan lama, yang tidak habis dipakai, misalnya seperti perabotan, rumah, mobil, elektronik, kemudian apa namanya, eh, tanah, pokoknya dia ada produk yang memiliki nilai waktu atau nilai penggunaannya yang tidak langsung habis gitu loh. Ada masanya, malah juga beberapa produk itu uh, menjadi produk investasi ya. Jadi uh, konsumen membeli produk tersebut, entah itu investasi saham, investasi tanah, investasi properti, yang nilai barangnya akan semakin naik di waktu-waktu tertentu. Kemudian ada namanya produk yang tidak tahan lama, yang dia habis pakai, fast moving, misalnya sabun, makanan, minuman. Kemudian kalau di mobil spare part yang mudah habis seperti kampas rem, busi, bahan bakarnya, itu adalah produk yang tidak tahan lama, yang habis pakai. Kemudian ada produk yang berwujud, produknya itu adalah produk yang ada bentuk fisiknya. Ya tadi seperti tadi yang saya sebutkan tadi, mereka yang mempunyai fisik yang bisa disentuh itu dinamakan ada produk yang berwujud. Kemudian yang tidak berwujud apa? Ya seperti jasa itu sendiri, jasa transportasi, jasa desain, jasa arsitektur, kemudian jasa pembuatan video, jasa pembuatan musik dan lain-lain yang sifatnya seperti tidak ada wujudnya. Nah, jasa. Kemudian ada juga satunya adalah ide. Nah, yang pertama adalah yang tidak berwujud adalah jasa. Nah, ini adalah layanan yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Misalnya seperti yang tadi, transportasi, kemudian pendidikan itu juga merupakan jasa, perbankan juga merupakan jasa. Nah, jasa sering disebut sebagai produk yang tidak berwujud, intangible. Jadi tadi barang produknya berwujud, tangible, dan kalau yang jasa merupakan intangible. Ada juga ide. Nah, ini kita bisa juga jualan ide. Ide kita itu bisa dibeli sebenarnya, bisa menjadikan uang. Entah itu adalah hasil pemikiran yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi semisal konsultan, entah itu konsultan apa ya, konsultan branding, konsultan membangun sebuah struktur, konsultan perpajakan, konsultan bisnis, konsultan keuangan. Nah itu kan di konsulan dia memecahkan satu masalah dengan ide-ide mereka ataupun hasil-hasil memberikan pemikiran mereka. Oke, berikutnya adalah pesan itu yang memang berisi iklan itu sendiri ya. Bisa dikatakan iklan adalah pesan-pesan penawaran yang dibuat untuk membantu menjual produk ataupun jasa ataupun ide-ide tadi yang memiliki proses perumusan pesan yang dapat membantu penjualan, meliputi isi dari pesannya itu sendiri, kemudian struktur pesannya,
Jadi nanti struktur akan mempengaruhi bagaimana respon, bagaimana penerimaan dari konsumennya, dan format yang paling baik untuk kondisi produk, jasa, atau barang ataupun ide yang ditawarkan. Jadi kondisionalnya si si iklan itu sendiri itu akan mempengaruhi pada pesan yang akan disampaikan, entah itu target marketnya, kemudian lokasi lokasi periklannya, kemudian bagaimana cara mengiklankannya, itu memang sangat berpengaruh ya kepada isi dari produk tersebut. Nah, yang ketiga adalah salurannya, channelnya. Kalau ngetrennya sekarang channel YouTube-nya, saluran YouTube-nya. Jadi saluran ini bisa dikatakan adalah medianya. Medianya itu banyak kan. Nah, media itu adalah alat yang digunakan untuk mendistribusikan pesan penawaran terhadap jasa tadi, terhadap produknya tadi kepada calon konsumennya. Misal di sini tadi juga saya sebutkan yang lagi ngetren sekarang media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian bisa juga media-media terdahulu seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, billboard, bioskop, VCD, kemudian media-media mobile lainnya ya, entah itu di banner, di spanduk ataupun di di mobil-mobil itu ya. Dan, setiap mobil itu berjalan maka dia akan tetap beriklan. Jadi kan kalian tahu di jalan kalian sering melihat mobil-mobil yang dipasangi iklan-iklan. Itu juga termasuk salurannya. Jadi intinya saluran itu adalah medianya, media tempat pesan tersebut atau iklan tersebut ditampilkan, disiarkan. Nah, di proses di bagian saluran ini, bagian channel ini, terjadi proses pemilihan media mana yang paling kuat pengaruhnya untuk membantu menyalurkan pesan-pesan iklan tersebut. Nah, kalau di Facebook, di Google, kemudian ya intinya di media sosial, media sekarang, media-media internet, memang sudah disediakan fitur-fitur bagaimana kita bisa mengukur bagaimana keefektifan iklan kita. Kita pun bisa menentukan nanti demografinya seperti apa, kemudian waktu tayangnya seperti apa. Nah, itu kita bisa tentukan, kita bisa pelajari dulu, kemudian kita tentukan bagaimana tempat-tempat yang efektif. Itu dimana pemilihan media yang paling kuat yang akan mempengaruhi bagaimana pesan-pesan tersebut disalurkan. Mungkin kalau di terdahulu, misal di media-media terdahulu seperti radio, televisi, ataupun yang memang dulu juga sangat nggak terlalu gampang ya, nggak terlalu seperti sekarang bagaimana kita mengiklankan sesuatu. Nah, di situ ada juga namanya konsultan periklanan. Jadi di situ si konsultan dia meriset dulu bagaimana media-media apa, entah nanti isi pesannya seperti apa, itu perlu diriset dulu baru nanti ditentukan. Kalau sekarang mungkin lebih mudah, itu tadi bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di masing-masing media periklanannya. Jadi kita bisa langsung mengukur tanpa menggunakan bantuan konsultan. Berikutnya adalah audien, atau bisa disebut dengan
receiver. Nah, audiens ini adalah orang yang menjadi sasaran periklanan dalam penyampaian sebuah iklan. Nah, yang terpenting adalah komunikasi dalam periklanan tersebut itu sering disebut calon konsumen. Nah, ini calon konsumen adalah hal yang terpenting yang nanti pada akhirnya akan menjadi pengguna produk kita, entah itu jasa, barang, ataupun ide yang ditawarkan ya. Jadi calon konsumen ini adalah suatu hal yang penting yang memang jadi target dari sasaran utamanya. Kemudian di audiens ini proses komunikasinya adalah mereka menerima iklan, menerima informasi iklan itu tersebut dan mengolahnya. Jadi dia mengolah dari pengetahuan-pengetahuannya ataupun kebutuhan-kebutuhannya ataupun kepuasan juga terhadap hal-hal yang ditawarkan dari iklan tersebut sehingga nanti akan menghasilkan efek. Nah, efek itu apa? Efek itu adalah tujuan yang diharapkan oleh proses komunikasi periklanan tadi yang bisa berupa ini pengetahuan kognitif, efek kognitifnya. Efek kognitif adalah pengetahuan terhadap produk itu sendiri. Jadi calon konsumen mengenal isi dari produk tersebut, merupakan pengetahuan yang didapat dari iklan tersebut. Apa sih isi dari produk ini? Apa sih kelebihan dari produk ini? Apa sih nilai-nilai yang ada di produk ini yang nanti pada ujungnya akan memberikan efek afektif karena si konsumen tersebut mengetahui isi dari produk tersebut, kemudian mereka mengolah apa yang cocok buat mereka, buat kebutuhan mereka, buat kepuasan mereka, dan pada akhirnya dia akan suka terhadap produk tersebut. Nah, setelah suka kan pasti terjadi berikutnya diharapkan terjadi proses namanya konatif. Konatif itu adalah tindakan pembelian, tindakan penggunaan. Jadi bagaimana konsumen rela membayar ataupun mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepuasan yang akan didapatkan dari produk tersebut, entah jasa ataupun ide ataupun barangnya. Oke, itu tadi efek. Kemudian ada kan karena efek itulah hal terakhir yang ingin dituju dari sebuah komunikasi periklanan. Nah, di proses efek itu ada tahapan-tahapan dalam mencapai efeknya. Yang pertama adalah exposure. Nah, ini adalah tahapan ataupun proses pertama yang dialami konsumen, yaitu di mana konsumen diterpa ataupun terdedah ataupun tersentuh oleh pesan iklannya. Ya, melalui media tadi, media periklanan tadi. Kemudian yang kedua adalah proses tahapan yang kedua adalah processing ya, pengolahan. Bagaimana iklan yang disampaikan kepada konsumen itu akan diolah ataupun diproses dalam memori konsumen. Jadi konsumen nanti akan mencoba memahami isi-isi iklan atau nilai-nilai pesan dari iklannya. Kemudian dia akan membandingkan nilai-nilai yang ada dalam memorinya. Jadi misal kalau di iklan Indomie ini
mereka akan mengolah dan akan membandingkan dengan nilai-nilai ketika mereka lapar, membutuhkan, ingin makan, kemudian mau makan, mau bagaimana sih mengolah makanan yang tidak ribet, yang enak juga. Nah, oh ya, produk mie tersebut, karena mie instan ya cara membuatnya pun mudah, rasanya juga enak. Jadi itu yang dimaksud dengan membandingkan nilai-nilai yang ada dalam memori mereka. Kemudian kita juga dengan identik kalau makan mie itu sukanya malam-malam pas kita begadang ataupun nonton televisi kita sambil makan mie, nonton video, nonton film. Nah, di situ ada proses si konsumen memahami iklan kemudian membandingkan dengan nilai-nilai yang pernah mereka rasakan, kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya mereka rasakan. Kemudian yang ketiga proses tahapannya adalah informasi yang diolah dalam memori tersebut akan mengakibatkan keputusan ataupun pengaruh dalam diri konsumennya. Hal itu berupa kesadaran terhadap produknya ya, bahwa ya memang produk ini memang ada, kemudian memang saya butuhkan. Kemudian pengetahuan terhadap produknya. Jadi kelebihan apa saja produk tersebut dihadirkan dan sanggup memenuhi kebutuhan apa saja terhadap konsumennya. Nah, kemudian berikutnya adalah menyukai produknya. Jadi saya rasa contoh kasus di produk mie ini banyak juga ya brand-brandnya, produsen-produsennya. Namun di tahap ini juga pendekatan-pendekatan iklannya, nilai-nilai iklannya itu harus memiliki nilai yang lebih, nilai yang kuat sehingga konsumen tersebut menyukai produk-produk dari brand tertentu. Setelah mereka menyukai produk itu yang menggunakan merek-merek tertentu, maka akan terjadi loyalitas di mana konsumen akan mengutamakan mereknya, mengutamakan brandnya. Jadi kalau mau makan mie bukan produknya Indomie ya nggak mau gitu, karena sudah terjadi proses suka terhadap produk tersebut. Nah, akibatnya apa? Ketika mereka mengutamakan merek, konsumen mengutamakan mereknya, maka yang terjadi adalah keyakinan terhadap produk tersebut. Keyakinan bahwa kalau produknya dari Indomie itu lebih enak, itu lebih cocok dengan saya. Kalau saya mau pakai brand-brand tas ataupun sepatu seperti ini, saya yakin akan menjadi seorang habis, seorang yang memiliki nilai-nilai lebih dari cara mereka berpakaian, cara mereka memilih merek, memilih brand. Kemudian di situ ada juga target audiensnya. Nah, ini target audiens itu sendiri adalah konsumen yang nanti akan membeli produk yang akan ditawarkan. Nah, pentargetannya itu juga harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, misal kalau di iklan Indomie ini, tagline-nya kan siapa saja jago bikin Indomie enak. Kemudian anak kecil pada imajinya ya, pada visualnya anak kecil yang sedang memasak. Nah, ini tagline dan imajinya ini visualnya itu memberikan pemahaman bahwa informasi bahwa Indomie ini bisa dimasak oleh siapa saja. Jadi target marketnya
kalau dari segi usia adalah anak-anak umur 11, ya mungkin umur 7 ya, ketika mulai umur 7 tahun lah ya, 7 tahun sampai orang tua mungkin ya. Jadi siapa saja di situ, ada siapa saja, jadi mereka bisa memasak Indomie. Jadi target marketnya itu luas. Tidak hanya orang-orang dewasa yang bisa memasak Indomie, tapi di situ target marketnya luas karena ada anak-anak di situ. Anak-anak digambarkan bisa memasak Indomie karena kemudahannya. Tapi pada prinsipnya juga nggak seperti itu kan. Jangan dibiarkan anak-anak ini juga akan memasak sendiri, karena di situ ada api yang bisa membahayakan diri mereka. Nah, ini plus minusnya juga ketika kita memakai konsep-konsep pesan iklan yang seperti ini. Itu tadi untuk target audiensnya. Nah, misal kalau kita ngomongin popok ya, popok bayi. Nah, itu bukan berarti target audiensnya bayi, balita, bukan. Jadi target marketnya adalah ibu-ibu yang mempunyai bayi. Jadi nggak mungkin dong bayi itu membeli popok sendiri kemudian memakainya. Tapi ya itu tadi, targetnya adalah ibu-ibunya. Begitu juga dengan apa namanya, iklan mobil keluarga. Nah, itu target marketnya juga ditentukan, bukan seluruh keluarga. Artinya sasaran anak-anak pun juga bukan menjadi target utamanya ya, tapi para keluarga yang memiliki apa namanya, rutinitas yang cukup tinggi, mobilitas yang cukup tinggi, mungkin mengantar anak, kemudian berbelanja ke pasar. Nah, itu target audiensnya ataupun target marketnya adalah keluarga-keluarga tersebut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yang bisa juga disebut menengah ke atas ya, yang mampu membeli mobil kemudian sangat membutuhkan mobil keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhan aktivitasnya. Kemudian berikutnya adalah marketing mix. Marketing mix. Ini adalah merupakan peran iklan dalam pemasaran, dalam marketing. Yang pertama adalah iklan merupakan bagian dari bauran dari mix promosi. Sedangkan bauran promosi adalah bagian dari pemasaran, di mana pemasaran marketing mix itu tadi, bauran pemasaran meliputi ada barang produknya adalah bisa barang dan jasa ataupun ide. Kemudian ada harga, kemudian ada placementnya, penempatan distribusinya, kemudian ada promotion adalah sebuah usaha peningkatan penjualan. Nah, dalam marketing mix, di situ di dalam produk tersebut ada quality, ada apa namanya, feature-nya, keuntungannya, kemudian ada opsinya, ada opsionalnya, pemilihan produk ya, kemudian ada style-nya, lifestyle ya, bagaimana dia memenuhi kebutuhan ataupun kepuasan calon konsumen. Kemudian di situ ada brand-nya, ada dari brand, kemudian ada packaging-nya, kemudian ada pelayanan terhadap konsumennya, after sales-nya mungkin, kemudian ada garansinya,
jadi garansi ketika ada kerusakan. Kemudian ada returnnya, jadi bagaimana ketika produk ini memiliki cacat produk, maka ada mekanisme bahwa produk bisa dikembalikan dan akan diganti baru. Kemudian ada price-nya. Yang berikutnya adalah harga, masalah harga. Di situ ada unit price-nya itu sendiri, kemudian ada diskon, fitur-fitur diskon ya, bagaimana biar si audiens menarik. Kemudian bagaimana cara pembayarannya. Nah, kemudian ada juga mekanisme kredit itemnya. Jadi bisa bagaimana konsumen dapat membeli produk tersebut intinya. Entah dari harganya yang menarik ataupun bagaimana diskon-diskon yang ditawarkan, dan juga kemudian proses bayarnya, entah itu dicicil ataupun cash ataupun penjualan online, pembelian online ya. Kemudian yang di poin pentingnya adalah promosinya, promotion mix-nya. Di situ ada advertising-nya, ada sales promotion-nya, ada publikasinya, kemudian personal selling-nya seperti apa, dan direct marketing. Jadi personal selling dan direct marketing ini hampir sama nanti definisinya. Kemudian ada place-nya, tempatnya, yaitu tadi channel, terus channel ataupun salurannya. Kemudian ada jangkauannya, coverage-nya, dia bisa menjangkau nasional, internasional, regional. Kemudian lokasinya, lokasi di Jawa Timur, di Jawa Barat, ataupun di mana. Kemudian stoknya, stok inventory-nya, inventory dari barang itu sendiri. Kemudian transportnya, bagaimana barang itu bisa sampai pada konsumen. Nah, ini kita bahas di poin promotion mix nih. Dalam unsur bauran promosi ataupun promotion mix itu sendiri ada dikenal 5 unsur komunikasi yang utama. Proses komunikasi yang paling penting nih. Yang pertama adalah advertising-nya, periklanannya. Nah, ini semua bentuk penyajian pesan-pesan penjualan yang bersifat non-personal maupun berupa personal, yang hal ini berupa penjualan tentang barang ataupun jasa yang akan dibayar oleh perusahaannya. Jadi perusahaan ataupun kalau perusahaan itu sebutannya non personal ya, kalau personal berarti ke pribadi yang memiliki usaha. Nah, itu ingin mengiklankan produk tersebut. Kemudian di bagian kedua adalah sales promotionnya, promosi penjualannya. Jadi ini berbagai bentuk insentif jangka pendek yang diberikan produsennya untuk mendorong keinginan konsumen agar tertarik dan mencoba ataupun membeli suatu produk ataupun jasa. Nah, di dalam periklanan itu ada sales promosi ini. Jadi bagaimana dia menggait calon konsumen agar tertarik ataupun mencoba yang ujung-ujungnya akan membeli suatu produk tersebut. Nah, kemudian ada publicity, public relation, hubungan antar masyarakatnya. Nah, ini bisa jadi berbagai macam program yang dibuat untuk memelihara ataupun menciptakan dan mengembangkan citra dan image perusahaan ataupun brand tertentu ataupun merek tertentu dari sebuah produk ya. Nah, ini biasanya
eee, seperti event-event musik. Kalau di event musik itu biasanya rokok ya, produk rokok, mereka membuat suatu event musik sehingga, eee citra dan image-nya masih menjadi top of mind dari konsumennya, yang seolah-olah, brand ini memang concern dan sangat mendukung terhadap musik, serta perkembangan musik ya. Kemudian, yang uniknya juga, rokok ini, produk rokok juga meng-cover ataupun mendukung program-program keolahragaan, terutama sepak bola. Kita sering melihat bahwa sponsor terbesarnya adalah rokok, yang notabene adalah sangat sangat bertolak belakang dengan konsep kesehatan kita berolahraga. Nah itu uh, juga menjadi pemeliharaan ataupun menambah nilai, menciptakan ataupun mengembangkan citra dari perusahaan rokok itu sendiri. Jadi nggak melulu jualan gitu kelihatannya, tapi ada dukungan-dukungan tertentu terhadap masyarakatnya. Kemudian ada personal selling, di mana interaksi langsung dari produsen ke calon pembeli dengan melakukan presentasi, kemudian setelah presentasi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan akhirnya close order, produsen menerima pesanan dari pembeli. Kemudian ada direct marketing, yaitu interaksi langsung dengan konsumen melalui surat, kemudian entah itu prosesnya langsung ya, dia bisa. Kalau zaman dulu itu surat, kemudian telepon, fax, email, dan alat komunikasi non personal lainnya. Nah, bisa jadi menggunakan jasa sales promotion girl yang dia akan menyasar langsung di lokasi. Jadi intinya proses ini adalah proses komunikasi secara langsung agar mendapat tanggapan dan respon dari calon konsumennya, entah itu pembeliannya ataupun saran-saran dari konsumennya, calon konsumennya. Nah, itu tadi bauran promosinya ada beberapa hal yang utama. Kemudian ada yang terakhir ini, peran iklan. Terakhir di slide saya ya. Periklanan merupakan bagian untuk memenuhi fungsi pemasaran. Jadi iklan itu adalah bagian dari marketing, dari pemasaran, dari fungsi pemasaran. Bagaimana cara agar konsumen mengenal produk tersebut intinya. Kemudian untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka periklanan tidak sekedar memberikan informasi kepada khalayak, tapi juga ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kemudian kepercayaan, sikap, dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk ataupun merek. Tidak hanya yang dimaksud itu tidak hanya memberi, oh ini loh ada produk susu, ya udah beli aja. Nah, tapi nggak kayak gitu kalau kita periklanan. Jadi ada nilai-nilai yang dimasukkan secara alam bawah sadar mungkin bisa, ataupun kesadaran mereka tentang perasaan. Ya perasaan kalau saya memakai produk ini, saya yakin akan memberikan efek-efek tertentu. Misal produk susu anak brand tertentu, maka akan memberikan perasaan puas, yakin bahwa anaknya telah memakai atau meminum susu ini
aman. Nah, kemudian di situ ada pengetahuan. Jadi kalau pengetahuannya adalah eh, bahwa susu ini itu mengandung zat-zat yang bisa membuat tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Kemudian ada makna. Jadi makna kehadiran misal produk susu tadi yang menjadi seolah-olah menjadi bagian proses dari tumbuh kembang anak. Jadi pentingnya minum susu itu menjadi proses yang akan memberi efek pada masa depan mereka. Kemudian ada kepercayaan dan trust bahwa memang susu ini itu aman dan memberikan hasil-hasil ataupun khasiat-khasiat yang ditawarkan, yang akhirnya akan menentukan sikap dan citra konsumennya dalam pada produk tersebut. Bahwa saya konsumen tersebut suka terhadap produk tersebut dan memiliki citra yang baik. Nah, dari citra produk tersebut yang terbaik nanti biasanya akan tercipta melalui kegiatan-kegiatan periklanannya. Jadi konten-konten yang ada di periklanannya itu sangat menentukan terciptanya citra produk itu sendiri. Jadi ini benar-benar harus dipikirkan, harus hati-hati, jangan sampai salah persepsi. Ya, seperti kalau kita ketahui ya, ada beberapa iklan yang memiliki citra-citra yang sangat yang kurang baik. Mungkin kalian juga tahu sebenarnya kalau iklan susu anak itu sekarang sudah tidak boleh diiklankan di televisi dengan bentuk iklan yang persuasif bahwa iklan produk susu ini bisa menggantikan ASI, kebutuhan ASI pada bayi. Nah, itu citra-citra seperti itu yang memang sangat perlu dipertimbangkan ya. Jadi oleh pemerintah dirasa bahwa iklan-iklan susu ini membuat ibu-ibu yang memiliki bayi akan lebih percaya, lebih memilih pada produk-produk susu formula tersebut. Padahal program pemerintah, kandungan ASI yang ada pada ibu itu nilainya lebih tinggi, lebih memiliki banyak khasiat terhadap bayinya. Nah, itu kan sebuah paradoks ya. Bagaimana dari tetap jualan, namun tidak melanggar kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan pemerintah itu sendiri terhadap kondisi masyarakatnya. Kemudian segmen pasar ataupun target market yang dipilih sangat menentukan corak periklanannya yang akan diluncurkan atau juga media yang harus dipilih itu juga nanti menentukan corak periklanannya. Misal kalau produk rokok, katakan corak periklanannya pasti karena rokok itu iklannya tidak boleh melakukan secara vulgar kegiatan merokok, maka yang disasar adalah image bahwa ketika seorang laki-laki, seorang perokok memiliki pendirian filsafat ataupun filosofi hidupnya yang divisualkan di dalam iklan rokok. Kalian pasti melihat iklan-iklan rokok itu memiliki nilai-nilai filosofi ya intinya, bahwa kalau merokok itu pakai produk ini keren, kalau merokok pakai produk ini temennya banyak, kalau merokok pakai produk ini dia seorang petualang. Nah, seperti itu untuk segmentasi pasarnya. Nah, ini slide terakhir ya. Jadi ada
ada catatan, ada beberapa uh, catatan yang perlu diingat. Nah, yang pertama, kalau dari segi kan intinya kita bagaimana penjualan produk tersebut, bagaimana iklan tersebut mempengaruhi proses penjualannya. Nah, ini yang terpenting tidak hanya kita menggembar-gemborkan atau memberi nilai-nilai lebih di iklannya terhadap produk tertentu, karena pada dasarnya laku tidaknya suatu produk bukan hanya dipengaruhi oleh alat-alat promosinya, alat-alat proses periklannya, entah advertisingnya, kemudian personal sellingnya, kemudian sales promosinya ataupun publikasinya. Nah, di situ ada banyak faktor yang menentukan laku tidaknya suatu produk, entah itu jasa, ide ataupun barang. Antara lain adalah dari segi produk, itu kualitas produk itu sendiri. Kemudian ada kemasannya, bagaimana kemasan itu menarik, kemudian memiliki daya tahan, kemudian fungsi dari produk itu sendiri, apakah dibutuhkan oleh konsumen, dibutuhkan oleh banyak orang, ataupun tidak. Ini juga sama dengan efisiensi produknya, apakah nanti akan membantu mempercepat, misal kalau di proses di pekerjaan, apakah ini akan membantu membuat efisiensi kerjaan mereka lebih cepat. Kemudian fiturnya, kemampuannya, kelebihannya. Kemudian ada style, bagaimana tidak hanya fungsinya yang dipakai. Nah, di sini konsumen juga mempertimbangkan stylenya, mempertimbangkan bagaimana ketika dia memakai produk, citra-citra apa saja yang bisa dia dapatkan dari produk itu. Berikutnya adalah harga yang sesuai dan harga yang terjangkau pada konsumen. Kemudian ada diskon, kemudian ada sistem pembayaran, kemudian ada kredit, bagaimana membayar secara mencicil, itu juga akan mempengaruhi laku tidaknya produk tersebut. Kemudian penempatan, place, adalah ketersediaan produk tersebut di pasar. Terjangkaukah oleh konsumen kalau dia mau membeli produk tersebut, apakah mudah? Kemudian bagaimana transportasi dari produsennya, dari pabriknya ke konsumennya, apakah tersedia dengan baik? Karena laku tidaknya sebuah produk itu harus terjadi keserasian antara unsur-unsur marketing mix-nya. Jadi nggak cuma iklan aja yang bagus, yang keren, yang habis-habisan, tapi kalau tidak didukung dengan marketing mix unsur-unsur tadi, produk, harga, penempatannya, itu juga akhirnya sia-sia juga iklan yang disampaikan, yang diinformasikan. Kemudian iklan memang bertujuan untuk membujuk orang membeli suatu produk dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, jangka pendek itu ketika kita melihat satu iklan alat masak, gitu ya, ibu-ibu pasti jangka pendeknya kalau mereka memang tertarik akan kebutuhan alat tersebut, misalnya penggorengan, jangka pendeknya dia akan langsung membeli, berangkat ke toko kemudian membeli. Nah, di jangka panjangnya itu seperti mungkin ada jangka waktu ataupun proses di mana konsumen itu sebenarnya tidak butuh untuk hari ini, untuk dalam waktu yang pendek ya, untuk besok ataupun ke depan. Tapi
dengan mengetahui uh, informasi dari produk tersebut, pengetahuan-pengetahuan dari produk tersebut, maka ketika nanti suatu saat mereka membutuhkan produk tersebut, mereka akan ingat, oh ada produk A yang iklannya seperti ini, yang akan memungkinkan kita menyelesaikan pekerjaan tertentu gitu ya, ataupun kebutuhan tertentu. Jadi jangkanya lama. Jadi iklan itu bisa untuk jangka pendek dan jangka lama. Jadi memang exposure ataupun iklan itu memang harus terus dilakukan secara berulang-ulang sehingga calon konsumen nanti bisa mengingat kalau ketika produk tersebut dibutuhkan di satu waktu tertentu. Nah, itu tadi peranan iklan dan komunikasi pemasaran. Nanti jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung ajukan di grup WhatsApp. Kita diskusi di sana. Oke. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.